Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 59. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Beberapa waktu kemudian, di alam bawah sadar Suwanyi merasakan tubuhnya melayang dan mengambang di tempat ini dengan tenang. Namun sesaat kemudian, dia merasakan sakit dan segera membuka matanya. Ah, sakit! Sangat sakit! Feng Qingling, kau bocah! Apa yang kau lakukan padaku? Teriak Suwanyi dengan kesakitan. Ternyata Feng Qingling sedang menekuk kaki Suwanyi dengan keras untuk memberinya pelajaran. Setelah melihat Suwanyi terbangun, Feng Qingling dengan tenang menyapanya. "Kamu akhirnya bangun. Bagaimana kabarmu?" tanya Feng Qingling. "Tabar matamu, ini sakit bodoh. Lepaskan tanganmu. Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Mengapa seluruh tubuhku terasa sakit? Terutama mukaku, ini sangat sakit." Suwanyi meronta dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman Feng Qingling itu. Setelah memberinya pelajaran, Feng Qingling pun melepaskan Suwanyi. Suwanyi terduduk lemah dan meringis kesakitan. "His, sakitnya. Di mana sebenarnya ini?" tanya Suwanyi. "Ini adalah ruang perawatan yang disiapkan oleh dinasti Dewa Panwu. Semua orang yang terluka sebelumnya akan dirawat di tempat ini," jawab Feng Qingling. Suwanyi lalu memeriksa tubuhnya. Dia terkejut karena seluruh tubuhnya terbalut oleh perban. "Kenapa banyak sekali luka di tubuhku? Apakah aku melanggar hukum?" tanya Suwanyi sembari meneteskan air mata. "Apakah kamu tidak mengingatnya? Sebelumnya kamu berteriak seperti hewan buas dan mengancam akan membunuh Chun Xiao di atas arena," Feng Qingling menjelaskan. Mendengar itu, Suwanyi tersenyum karena tidak percaya. "Haha, aku ingin membunuh Chun Xiao? Mana mungkin aku melakukan itu? Jangan bercanda, King. Ini sama sekali tidak lucu." Suwanyi sama sekali tidak mempercayai hal itu. Melihat ekspresinya itu, Feng Qingling kemudian memutuskan untuk menceritakan seluruh kejadian di atas arena pada Suwanyi. "Jadi begitulah kamu bergegas masuk ke arena dan tiba-tiba menyerangnya. Chun Xiao pun marah dan kemudian memukulimu hingga seperti ini." Mendengar penjelasan Feng Qingling, Suwanyi terdiam. Lalu dia pun menangis. "King, apakah aku akan dibunuh olehnya nanti?" tanya Suwanyi dengan air mata yang mengalir deras dari matanya. Melihat Suwanyi menangis, Feng Qingling menjadi panik. Hei, dia tidak akan melakukan itu. Berhentilah menangis." Feng Qingling lalu memeluk adiknya itu untuk menenangkannya. "Jangan khawatirkan itu, adik bodoh. Aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Selama aku menjual tubuhku padanya, dia pasti akan membiarkanmu pergi," ucap Feng Qingling. Ekspresi Suwanyi menjadi kosong saat mendengar itu. Dia lalu melepaskan diri dari pelukan Feng Qingling dan kemudian turun dari tempat tidurnya. "Chun Xiao, dasar kau binatang buas. Beraninya kau, aku akan bertarung denganmu sampai mati," kata Suwanyi sembari dengan berani bergegas untuk menemui Chun Xiao. Feng Qingling segera menghentikannya. "Hei, berhenti. Apa yang akan kau lakukan? Berhenti sekarang juga." Feng Qingling memegangi lengan Suwanyi dan tidak membiarkan adiknya itu pergi dari tempat ini. Sementara mereka berdua sedang bersenang-senang, Ye Xingyun yang ada di sebelah mereka hanya bisa memeluk dirinya sendiri dengan erat. Dia berusaha untuk tidak merasa iri dengan kemesraan kedua saudara itu. Setelah beberapa saat, mereka berdua pun tenang. Feng Qingling dengan serius bertanya pada Suwanyi, "Jadi Asuan, kenapa kamu tiba-tiba menyerang Chun Xiao? Jangan bilang kamu memang benar-benar gila dan ingin dipukuli olehnya," tanya Feng Qingling dengan nada yang serius. Suwanyi mendesah tak berdaya.
Bahkan jika kau bertanya padaku, aku sendiri juga tidak mengerti. Aku ingat, bukankah sebelumnya Chun Xiao membuat sebuah dharma gajah raksasa yang sangat besar? Saat itu, entah kenapa aku merasakan tatapan dari mata gajah raksasa itu. Setelah aku bertatapan dengannya, pikiranku menjadi kacau. Aku tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi setelah itu, kata Xuanyi sambil berusaha mengingat kejadian itu. Namun tetap saja, dia tidak bisa mengingat apapun. Dia hanya bisa mendesah dan bertanya pada Feng Qingling. Ngomong-ngomong, King, di mana Chun Xiao sekarang? Mungkin dia tahu sesuatu. Mendengar pertanyaan itu, Feng Qingling lalu menunjuk keluar, atau lebih tepatnya, dia menunjuk ke arena. Di atas arena, pertarungan sengit antara 3 orang masih terjadi. Sering jedwar, bam, boom. Chun Xiao menahan serangan bertubi-tubi dari Xiao Chen dan Yang Pan. Penghalang di arena sudah berkali-kali diperbaiki dan sekarang hancur kembali. Rasakan ini, Chun Xiao, teriak Yang Pan sembari menepaskan pedangnya. Chun Xiao menoleh dengan mata tajam. Kemudian, Chun Xiao juga melepaskan teknik pedang dengan tangannya. Pedang pembunuh abadi, Immortal Meteor. Segera, bilah pedang berwarna emas menebas tepat di perut Yang Pan. Yang Pan menjerit kesakitan. Dia lalu memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Yang Pan terjatuh ke tanah dan tertutup lemah di sana. Luka di perutnya memancarkan cahaya hijau dan sembuh dengan cepat. Namun sebelum sembuh sepenuhnya, niat membunuh Yang Pan memuncak. Jangan meremehkanku. Kalian semua harus mati. Yang Pan menggertakkan giginya. Di sisi lain, Chun Xiao masih bertukar pukulan dengan Xiao Chen. Saat itulah mereka berdua terkejut dan menoleh pada saat yang bersamaan. Yang Pan berhenti menyembuhkan luka-lukanya dan hanya fokus mengalirkan ki miliknya pada pedang kehidupan Pan Huang di tangannya. Pedang itu pun bersinar. Pedang kehidupan Pan Huang, bunuh mereka semua, teriak Yang Pan sambil menghunuskan pedangnya dengan sekuat tenaga. Sebuah pilar cahaya hijau, bagaikan Kamehameha, melesat ke arah Chun Xiao. Chun Xiao masih tetap tenang saat melihat serangan itu. Apakah dia menuangkan semua ki miliknya ke pedang ini dan berencana melancarkan serangan terakhir? Sungguh disayangkan, gumam Chun Xiao. Dia lalu dengan tenang mengangkat kedua lengannya dan berencana menahan serangan Yang Pan itu dengan telapak tangannya. Boom! Serangan itu berhasil ditahan Chun Xiao dengan mudah. Bagaimana mungkin? Yang Pan sangat terkejut dan tidak mempercayai penglihatannya. Bukankah sudah kukatakan, kau hanya bisa meminjam kekuatan pedang itu dan sama sekali tidak memahami esensinya. Dengan niat membunuhmu yang begitu kuat, bagaimana mungkin itu layak untuk pedang kehidupan? Setelah mengatakan itu, Chun Xiao menarik tangannya dan menghempaskannya kembali. Boom! Sebuah Kamehameha yang lebih besar melesat ke arah Yang Pan. Yang Pan sekuat tenaga mencoba menahan serangan Chun Xiao itu. Namun pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Boom! Yang Pan terlempar ke udara dan mendarat di tanah dengan keras. Pedang kehidupan Pan Huang terlepas dari genggamannya. Yang Pan mengulurkan tangannya dan berusaha mengambil kembali pedang itu. Tapi sebuah kaki menginjak tangannya itu. Itu adalah Xiao Chen. Dia menatapi Yang Pan dengan dingin. Di sisi lain, Wu Menyue terkejut saat melihat itu. Penguasa dinasti Dewa Panwu menjadi marah. Di arena, Xiao Chen kemudian berkata, Chun Xiao, kau mengatakan sesuatu yang salah. Kau bilang pedang adalah sebuah senjata. Xiao Chen lalu mengambil pedang kehidupan Pan Huang dan mengangkatnya.
Menurutku, senjata adalah sebuah alat yang digunakan untuk pertempuran. Entah itu kehidupan atau kematian, mereka tidak lebih dari sekedar alat untuk membunuh orang. Seru Xiao Chen sembari menatap Chun Xiao. Chun Xiao juga balas menatapnya. Jika kau berkata begitu, itu tidak salah. Bagaimanapun, jalan kita berbeda, ucap Chun Xiao dengan dingin. Saat mereka sedang saling menatap, Yang Pan mencengkeram kaki Xiao Chen dengan tangan lainnya. Dia lalu menatap Xiao Chen. "Lepaskan, kembalikan pedangku, itu milikku," ucap Yang Pan dengan setengah memohon pada Xiao Chen. Xiao Chen hanya meliriknya dengan dingin. Sesaat kemudian, bam! Xiao Chen menendang wajah Yang Pan itu dengan keras. Yang Pan terlempar ke udara dan terjatuh tepat di depan penguasa dinasti Dewa Panwu. Meja di depan sang penguasa hancur akibat kejatuhan tubuh Yang Pan. Yang Pan tergeletak di sana dan tidak sadarkan diri. Penguasa dinasti Dewa Panwu menjadi sangat marah, tapi karena perjamuan masih berlangsung, dia hanya bisa menahan amarahnya itu. Kembali ke atas arena, Xiao Chen menghunuskan pedang kehidupan Pan Huang di tangannya. "Chun Xiao, ayo kita lanjutkan. Ini adalah pertarungan terakhir kita," seru Xiao Chen sembari menatap mata Chun Xiao. Angin berhembus di tengah arena. Chun Xiao terdiam dan menatap Xiao Chen dengan mata yang serius. Dia lalu membuka mulutnya. "Kau sebenarnya siapa?" tanya Chun Xiao. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, bye.